Aksi nyata. Topik Merdeka Belajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pembelajaran mandiri. Platform Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahri. Saya merupakan salah satu guru yang mengajar di Sekolah Dasar Negeri 23 Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Topik Merdeka Belajar terdiri dari pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul pelatihan. Yang terdiri dari: yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Jadi selain kita harus mengenal bagaimana karakter dan apa yang menjadi kebutuhan murid kita, yang terpenting adalah kita harus mengetahui dan mengenal diri kita terlebih dahulu, apa yang menjadi kekuatan kita dan apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan yang ada pada diri kita. Yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pendidik sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Petani mungkin dapat memperbaiki keadaan tanaman padinya, atau bahkan menghasilkan tanaman padi yang lebih besar daripada tanaman padi yang tidak dipelihara. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik, tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Seperti itulah peran pendidik, yang bisa menuntun agar murid bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Karena zaman yang terus berubah, sehingga cara mendidik dan mengajar guru perkembangan zaman. Sebagai pendidik kita juga dapat membantu memberikan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan kecakapan tersebut seiring dengan perubahan yang terjadi dalam pendidikan secara global. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa, pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Namun di era berlimpahnya informasi saat ini kita pendidik tidak bisa membatasi, menolak, dan memilih informasi-informasi secara langsung. Pengaruh-pengaruh luar sangatlah banyak dan terus-menerus membanjiri halaman kita. Cara merespon banyaknya pengaruh luar tersebutlah yang menjadi perhatian kita sebagai pendidik. Dengan begitu banyaknya informasi yang datang, kita tidak bisa benar-benar menyaring mana yang diterima oleh murid karena ia bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Yang dapat dilakukan pendidik adalah membantu anak untuk menemukan kecakapan berpikir kritis dalam menerima dan merespon informasi. Selanjutnya yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, karsa dan karya. Budi pekerti murid dibentuk dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan sebagai kertas yang sudah terisi. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses menyempurna menjadi sempurna sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Kita sebagai pendidik di sekolah ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya.
Sebagai pendidik tentu kita menemukan berbagai macam watak murid setiap harinya di kelas, menemani proses belajarnya, mendampingi tumbuhnya kecerdasan pikirnya, dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya, serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang kurang baik. Misalnya di kelas kita menemukan murid yang belum mampu membaca, menulis, dan berhitung. Apakah kita dapat membantu murid untuk mampu membaca, menulis, dan berhitung? Dengan tuntunan dan dampingan yang tepat, kita dapat mengupayakan yang terbaik agar murid mampu memahami dan memaknai pentingnya membaca, menulis, dan berhitung bagi dirinya, sehingga bisa menuntun murid untuk mampu menguasainya. Yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Demikian pemaparan singkat saya tentang topik Merdeka Belajar. Jika ada kesalahan dalam pemaparan saya, mohon kiranya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.